Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perkuliahan berdasarkan sistem online, yaitu untuk materi kuliah hukum waris perdata. Ada sub pewarisan berdasarkan wasiat. Nah, saudara-saudara, sebelumnya materi kuliah kita terkait dengan masalah pewarisan adalah pewarisan berdasarkan undang-undang. Nah, cara pewarisan berdasarkan hukum perdata barat ada dua. Yang pertama adalah mewaris berdasarkan undang-undang. Yang kedua adalah mewaris berdasarkan wasiat. Nah, mewaris berdasarkan undang-undang, materi tersebut sudah disampaikan sebelumnya. Berikut kita akan mengikuti pewarisan berdasarkan wasiat. Nah, wasiat kita bisa lihat ketentuan pasal 875 KUH Perdata. Ya. Pengertiannya di situ disebutkan surat wasiat atau testamen adalah suatu akte yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Jadi suatu pernyataan kehendak terakhir yang dituangkan dalam bentuk akte ya, terhadap harta kekayaannya. Kemana ini? Akan untuk siapa ini? Tapi ketentuan tersebut baru efektif berlaku jika si pembuat wasiat tersebut meninggal. Nah, bisa jadi wasiat tersebut dibuat beberapa kali. Nah, itu wasiat-wasiat tersebut bisa dicabut sebelumnya. Ya. Nah, dari itu sebelum dia meninggal bisa jadi si pewaris telah membuat beberapa wasiat. Wasiat-wasiat terdahulu, kemudian dicabut, dibuatkan wasiat yang baru. Kemudian selanjutnya seperti itu. Ya. Dicabut, bisa dicabut lagi, bisa diterbitkan lagi, bisa dicabut lagi. Tinggal yang terakhirlah itu yang berlaku. Pasal 897 KUH Perdata. Ini kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat ya. Syarat umur. Seorang yang belum dewasa dan belum mencapai umur genap 18 tahun tidak boleh membuat wasiat. Ya, jadi ukuran kedewasaan di situ baru dia boleh membuat surat wasiat di atas 18. Nah, pasal 888 ya. Bila di dalam suatu wasiat ada syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik ya, harus dianggap sebagai yang tidak tertulis. Nah, inti dari pasal ini bahwasanya tidak semua kehendak terakhir yang termuat dalam surat wasiat dapat dilaksanakan, tetapi dibatasi oleh apa yang disebut dengan warisan bagian mutlak, legitim porsi, ya, legitim porsi atau bagian mutlak. Pasal 958 KUH Perdata. Seseorang dapat menunjuk seseorang seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat sebagian atau seluruh harta peninggalan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan ahli waris menurut wasiat atau ersteling.
Pasal 957 KUH Perdata. Pemberian hibah wasiat atau lehat, pemberian ini biasanya ditetapkan dalam jumlah atau nilai tertentu. Misalnya lehat sebesar 50 juta. Atau pemberian dalam bentuk suatu barang, misalnya lehat rumah atau mobil. Pemberian ini harus berlaku setelah si pembuat wasiat meninggal dunia. Nah, jadi setelah kita baca beberapa pasal tadi, ya, wasiat itu ada dua. Ya. Bisa yang disebut wasiat atau lehat. Wasiat kondisinya masih belum dipastikan. Ya. Bendanya, objeknya belum dipastikan. Ya. Sedangkan lehat, bendanya sudah jelas. Objeknya sudah jelas. Ya. Kalau wasiat bisa sebagian atau seluruh harta peninggalan yang diwasiatkan. Sementara hibah wasiat atau lehat, objeknya sudah dapat dipastikan. Misalnya uang dalam jumlah tertentu. Ya, di sini 50 juta. Atau rumah beralamat di mana, ya, berapa luasnya, apa sertifikat haknya, hak milik atau hak guna bangunan, ya. Atau kendaraan bermotor. Nomor polisinya B berapa, itu udah jelas. Itulah disebut hibah wasiat. Tetapi berlakunya sama-sama, ya, si pembuat wasiat tersebut baru efektif jika si pembuat wasiat tersebut meninggal. Ya. Waktunya sama. Ya. Patokannya si pembuat wasiat meninggal baru bisa dilaksanakan wasiat atau hibah wasiat tersebut. Nah, tadi sudah disebutkan, ya, di dalam pasal 88, ya, tidak semuanya, ya, bisa dilaksanakan isi wasiat tersebut, tapi ada batasan-batasannya. Salah satunya jika itu terkait dengan pembagian adalah batasannya adalah disebut dengan bagian mutlak. Ya. Nah, sekarang itu apa yang dimaksud dengan bagian mutlak? Bagian mutlak di sini dalam lembaga hukumnya disebut legitimasi porsi. Nah, istilah dari bahasa Belanda. Nah, ketentuan pasal 913 KUH Perdata di situ menyatakan pengertian tentang legitimasi porsi atau LP, yaitu suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Terhadap bagian mana si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Nah, pemberian antara yang masih hidup berarti pemberian pada waktu si pewaris masih hidup disebut hibah. Sedangkan wasiat berlaku ketika si pembuat wasiat meninggal. Ya. Jadi di sini ada perlindungan terhadap ahli waris dalam kategori garis lurus. Ya. Garis lurus itu ke bawah dan ke atas. Nah, tentunya yang diutamakan adalah garis lurus ke bawah dulu. Ya, kalau garis lurus ke bawah tidak ada, baru garis lurus ke atas. Jadi yang mendapat perlindungan bagian mutlak sekali lagi adalah hanya mereka yang tergolong ahli waris dalam garis lurus. Ya. Ke bawah adalah anak dan keturunannya, ke atas adalah orang tua, kakek, dan buyut-buyutnya. Tergantung
kondisinya atau kasusnya nanti. Para ahli waris dalam garis lurus tidak dapat dibebaskan sebagai ahli waris. Mereka dilindungi oleh undang-undang. Ya, atas suatu bagian dalam harta peninggalan yang dinamakan bagian mutlak atau legitimasi posibilitas ya. Jadi ada perlindungan terhadap ahli waris dalam garis lurus ya, akibat adanya suatu wasiat atau hibah. Jadi diprotek dulu itu bagian-bagiannya kalau ada hibah maupun wasiat untuk ahli waris tertentu yang disebut dengan ahli waris dalam garis lurus. Nah, mereka yang berhak LP atau mereka yang berada dalam garis lurus, statusnya disebut dengan ahli waris legitimaris. Legitimaris. Dengan adanya ahli waris legitimaris, berarti ada juga status ahli waris lain yang disebut ahli waris non-legitimaris. Dalam garis lurus, mereka digolongkan ahli waris legitimaris. Berarti kalau garisnya menyamping, ke samping, atau menyimpang, maka mereka dapat dikategorikan sebagai ahli waris non-legitimaris. Misalnya, dalam garis lurus adalah anak dan keturunannya. Sementara suami atau istri yang hidup terlama tidak termasuk dalam garis lurus. Ya. Suami atau istri yang hidup terlama termasuk garisnya ke samping, garis perkawinan. Begitu juga saudara pewaris. Antara pewaris dengan saudara pewaris bukan dalam bentuk garis lurus, tetapi dalam garis ke samping. Dengan demikian, status yang ada dalam garis ke samping adalah ahli waris non-legitimaris. Sedangkan ahli waris dalam garis lurus disebut ahli waris legitimaris. Pasal 920 KUH Perdata. Legitimaris berhak menuntut legitimaris berhak menuntut atau melepaskan LP-nya. Ya. Penuntutan LP baru dapat dilakukan jika wasiat atau hibah mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan dinyatakan terbuka. Ya. Jadi pasal 920 itu syaratnya untuk mendapat bagian mutlak tersebut atau LP, ya, ahli waris yang tergolong legitimaris atau dalam garis lurus itu harus melakukan penuntutan. Jika tidak melakukan penuntutan, maka wasiatnya berjalan penuh. Jadi syaratnya harus melakukan penuntutan. Kalau tidak dituntut, berarti dia melepaskan LP-nya. Kalau dilepaskan LP-nya, maka wasiat yang ada bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tuntutan LP ini tentunya jika menyinggung bagian mutlak. Bagian mutlaknya tersinggung, maka ahli waris legitimaris berhak menuntut LP. Nah, di sini dalam satu gambar ya bisa dilihat A meninggal dunia,
punya istri, yaitu B. Dalam perkawinan A dengan B, lahirlah C dan D. D ternyata meninggal lebih dulu daripada A. Tapi D punya anak, yaitu E dan F. A juga masih punya orang tua, yaitu E dan A. Ingat, dalam pewarisan perdata, dilihat dulu apakah ada golongan satu. Nah, seandainya golongan satu ini ada, maka golongan dua dengan sendiri tertutup sebagai ahli waris. Begitu juga perhitungan sistem pewarisan LP, legitimasi porsi. Di sini siapa yang bertindak sebagai ahli waris legitimaris atau status legitimaris? Ya. A, B, A si pewaris, B istrinya, C dia anaknya. Yang ada dalam garis lurus adalah C. Ya. Antara A, C, dan D. Ini adalah garis lurus. C dengan demikian statusnya adalah ahli waris legitimaris. D, seandainya dia hidup, juga statusnya sama dengan C legitimaris. Tapi karena D meninggal lebih dulu, maka E dan F juga tampil sebagai ahli waris pengganti. Dalam hal ini, E dan F juga berhak LP. Ya, berhak LP atas bagian D. Ya. Jadi E dan F tampil sebagai ahli waris legitimaris menggantikan D yang meninggal daripada A. Sementara hubungan A dengan B adalah garisnya ke samping, bukan garis lurus ke bawah. Ya, maka dengan sendirinya B adalah ahli waris non legitimaris. Ya, tidak berhak LP. Jadi yang berhak LP sekali lagi adalah ahli waris dalam garis lurus. Nah, seandainya dalam pewarisan tersebut tidak ada golongan satu, ya, maka sistem pewarisan lari ke golongan kedua. Nah, golongan kedua ini barulah G dan H berhak atas LP. Jika A membuat suatu wasiat atau hibah-hibah dan ternyata wasiat hibah-hibah tersebut menyinggung LP. Ya. Jadi wasiat dan hibah yang menyinggung LP itulah maka ahli waris legitimaris berhak menuntut LP. Sekali lagi LP itu harus dituntut. Nah di sini ya ahli waris EF, ya, CEF, LP golongan 1. Tapi E dan F ini LP-nya mengambil dari D sebagai pengganti. Ya. Jika golongan 1 tidak ada, maka ahli waris legitimarisnya adalah G dan H. G dan H. Ya, tapi dengan syarat ini, gambar ini nggak ada nih. Ya. Golongan 1 nggak ada, baru G dan H bisa menuntut LP. Ahli waris non legitimaris adalah B. Karena A dan B garisnya menyamping atau karena hubungan perkawinan. Jadi jelas A dan B garisnya ke samping. Bukan garis lurus. Dengan demikian B bukan ahli waris legitimaris atau non legitimaris ya. Non legitimaris. Jelas ya? Sekarang, berapa besarnya bagian LP tersebut? Ya. Atau kita lihat ketentuan umumnya dulu ya. Ketentuan umum tentang legitimasi porsi. Ya, pertama, ya,
LP tersebut merupakan batasan dari kebebasan si pewaris untuk menentukan pembagian harta peninggalannya menurut kehendaknya sendiri yang dituangkan dalam surat wasiat. Jadi ada batas-batasannya ya kalau seseorang membuat surat wasiat, ya, harus lihat LP dulu. Kalau tidak melihat LP, maka bisa terjadi kemudian hari ya, para ahli waris dalam garis lurus akan menuntut LP-nya. Kedua, LP harus dituntut oleh legitimaris. Sebab kalau tidak, maka ketentuan wasiat dari si pewaris akan tetap berlaku. Ya, perhatikan atau baca pasal 920. Dalam LP berlaku juga ketentuan akan penggantian. Nah, tadi sudah disinggung ya, dalam kasus tadi ya. Orang yang dinyatakan menolak dan tidak patut mewaris akan kehilangan hak bagian mutlaknya. Nah, dengan akibat tentu keturunan daripada ahli waris yang menolak dan tidak patut sama ya, akan kehilangan hak mutlaknya. Adanya penolakan atau tidak patut mewaris tidak mempengaruhi besarnya LP. Ya, nanti kita lihat apa yang dimaksud ini. Ya, kita coba pecahkan dalam kasus-kasus. Untuk menghitung LP, maka harta peninggalan pewaris ditambah dengan hibah-hibah kepada siapapun juga yang pernah diberikan pada waktu pewaris masih hidup. Lihat pasal 921 KUH Perdata. Sekarang kita perhatikan tentang masalah pengurangan atau incourting. Ya. Ini incourting. Perhatikan pasal 924. Pengurangan tidak akan dilakukan apabila bagian mutlak masih dapat ditutup dengan sisa harta peninggalan yang ada yang tidak dipergunakan oleh si pewaris. Nah, ya. Jadi wasiat yang diberikan oleh si pewaris ya, tidak akan diambil, ya, tidak akan dikurangi ketika masih ada sisa dari wasiat tersebut. Dan sisa tersebut cukup bagi ahli waris, tidak menyinggung LP-nya. Kita lihat prinsip-prinsip incourting atau pengurangan ya, dari pasal 920. Pasal 920, pasal 924, pasal 926 KUH Perdata. Jadi untuk memenuhi pengurangan dari LP tersebut, ya untuk memenuhi LP tersebut, ngambilnya dari mana? Ya, incourtingnya dari mana? Nah, ini ada 3 prinsip. Pertama, diambil dari harta peninggalan setelah dilaksanakan wasiat. Ya, diambil dari sisanya. Jadi laksanakan wasiat dulu, ketika dilaksanakan wasiat tersebut ternyata masih ada sisa. Ya. Nah, sisa inilah dapat diambil untuk memenuhi ketentuan LP. Yang kedua, kalau sisa HP tidak mencukupi,
maka diambil dari wasiat atau hibah wasiat. Nah, jadi ahli waris yang mendapat LP ya, telah dapat tambahan dari sisa harta tadi, ya, poin 1 ini. Ya. Tapi setelah mengambil dari sisa harta peninggalan, setelah dipotong wasiat, ternyata masih kurang, baru diambil yang berikutnya, yaitu dari wasiat atau hibah wasiat untuk memenuhi LP ahli waris tersebut. Nah, bisa jadi setelah dipotong dari sisa harta peninggalan dan dari wasiat ternyata masih kurang, maka dapat diambil dari hibah yang ada. Tapi dengan ukuran hibah yang terdekat dengan matinya si pewaris. Jadi diperhatikan dulu tanggal, bulan, dan tahunnya hibah. Nah, ini contoh. A meninggal, punya istri B, anak sahnya 3 orang, C, D, E. Tapi sebelum A meninggal, A telah membuat wasiat pada X. Berapa besar wasiatnya? Yaitu 1/10. Maka bagaimana pembagian harta peninggalan A? Pertama, keluarkan dulu wasiatnya. Yaitu laksanakan wasiat 1/10. Ya. Laksanakan wasiat 1/10. Setelah dilaksanakan, maka ada sisanya. Sisanya adalah 9/10. Nah, 9/10 inilah dibagi kepada B, C, D, dan E. Ya. Ini dari sisa. Jadi masing-masing mereka mendapat 9/40. Termasuk B. Ya. Termasuk B. Masing-masing. Ya, ini kan yang dapat wasiat. Mendapatkan LP adalah C, D, E. Ya. Karena garis lurus ke bawah. B tidak dapat LP. Tapi dia di sini ternyata masih dapat sisa harta peninggalan dari setelah dipotong wasiat. Yaitu 9/10. Ya. Nah, buat mereka yang mendapatkan LP, ketika dijumlahkan, maka C, D, E mendapat 27/40. Ya. Nah, sekarang kita lihat LP-nya berapa? Mereka bertiga. Nah, kalau mereka bertiga, berarti LP-nya adalah 3/4. Jadi 3/4 ini undang-undang ya. 914 ya. Ayat 3. LP anak lebih dari 3 orang adalah 3/4. Nah, 3/4 kali 1, 2, 3 kali 1/3. Maka LP-nya adalah masing-masing 10/40. Jika digabung bertiga adalah 30/40. Nah, ini LP-nya digabung, sementara ini dari sisa wasiat. Dia baru dapat 27/40 dari sisa wasiat. Kalau dibandingkan dengan LP-nya, maka masih ada kekurangan. Ya, masih ada kekurangan 30/40 dikali 27/40 sama dengan 3/40. Ini kekurangannya yang harus dipenuhi. Ya. 3/40 untuk mereka bertiga, ini harus dipenuhi. Ngambilnya dari mana pertanyaannya kan? Apakah dari wasiat X
atau dari bagian B yang di sini telah dapat 9/40. Ya. Nah, untuk memenuhi kurangan tersebut, maka inkorting. Ya. Inkorting dari B. Jadi B harus dikurangi nih, inkorting, pengurangan. Pengurangan dari B. Ya, sebagai ahli waris non-legitimaris. Ya. Jadi yang non-legitimaris dulu bagiannya dikurangi. Kalau masih ada dapat dari sisa. Ya. Sehingga B menerima 9/40 dari penerimaan awal di sini. Ya. Kemudian dipotong 3/40 ya, dari kekurangan LP ketiga anak tadi ya. Maka bagian daripada B adalah 9/40. Ya. Jika direkap, ini loh hasilnya. Ya. Jika dijumlah 40/40. Nah, sekarang kita lihat berapa besarnya bagian LP dari garis lurus ke bawah, khususnya anak. Ya. 914 ayat 1 KUH Perdata, kalau anaknya 1, maka LP-nya adalah setengah dari apa yang sedianya dia terima ad investato ya. Setengah. Jadi kalau di sini ya, maka setengah ini ada LP-nya kali ad investato. Nah, di sini masing-masing setengah nih. Kalau ad investatonya B setengah, C setengah. Nah, LP-nya adalah setengah. Jadi di sini untuk LPC adalah setengah kali setengah, jadi 1/4. Nah, di sini kan tidak ada wasiatnya ya, jadi ini hanya kita lihat dari bagian anak yang 1 orang. Nah, bagiannya anak untuk 2 orang, maka LP-nya ya di sini adalah 2/3. 2/3 di sini ditentukan oleh undang-undang ya, khususnya pasal 914 ayat 2 KUHP. Ya. LP 2 orang anak adalah 2/3. Jadi 2/3 ini sudah ditetapkan. Contoh di sini. Ya. 2 orang anak, seorang istri. Maka LPCD adalah 2/3 kali ad investato. Ad investatonya berapa? 1, 2, 3. Berarti kali 1/3. 2/3 kali 1/3, ini juga 2/3 kali 1/3. Sementara B adalah ahli waris non legitimaris. Ya. Jadi kemungkinan ini juga dia dapat dari sisanya tadi ya, akan dipotong, akan di-inkorting untuk memenuhi LPCD. Nah, pasal 914 ayat 3. Nah, ini kalau anaknya lebih dari 3 orang. Ya, maka LP-nya adalah 3/4 kali ad investato. Ya. Jadi inilah yang dapat LP. C, D, E, F dapat LP. LP-nya 3/4 kali ad investatonya. Nah, untuk ad investatonya ini berarti B juga dihitung semuanya. Untuk mendapatkan angka ad investato B, jadi di sini 5. Ya. 3/4 kali 1/5 masing-masing. Nah, itu adalah LP untuk garis lurus ke bawah atau LP kali golongan 1. Nah, sekarang bagaimana dengan LP golongan 2? LP golongan 2 baru tampil ketika pewaris
tidak meninggalkan ahli waris yang ada di golongan 1. Ya. Maka golongan 2, khususnya yang ada di garis lurus, siapa? Yaitu orang tua, bapak dan ibunya, atau salah satu dari mereka. Ibu atau bapaknya yang hidup terlama. Ya. Tidak semua ahli waris golongan 2 berhak LP. Ya. Saudara pewaris ada di golongan kedua juga. Tetapi saudara pewaris adalah tidak dalam garis lurus. Dia garisnya adalah menyamping, ya, ke samping dengan pewaris. Yang berhak LP adalah orang tua, bapak dan ibu, atau salah satu dari mereka. Saudara tidak berhak LP. Ya, ini kita lihat. Yang berhak LP adalah D. B dan C adalah ahli waris non legitimaris, tidak berhak LP. Kasus berikutnya juga ya. Ini bapak dan ibunya masih ada. Maka D dan E ini berhak LP. B dan C adalah ahli waris non legitimaris, tidak berhak LP. Ya. Artinya tidak mendapat bagian mutlak. Dia tidak bisa menuntut bagian mutlaknya. Nah, sekarang terakhir adalah LP anak luar kawin. Ya. Bisa dilihat pasal 916 KUH Perdata. Bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui sah adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian. Nah, contohnya. A meninggal dunia. Ya. Punya anak luar kawin, yaitu B, punya 2 orang anak sah, C dan D. Nah, kedua-duanya ini berhak atas LP. Ya. Tetapi LP pertama harus diperhatikan adalah LP anak luar kawin dulu, yaitu B. Ya. Nah, untuk mencari LP anak luar kawin maupun LP anak sah, maka kita harus terlebih dulu menghitung ad investatonya dulu. Ya. Ad investatonya berarti kita harus kembali kepada pasal 863 BW KUH Perdata. Ya. Setelah hasil ad investatonya dapat, maka baru untuk ALK, LP-nya ALK adalah baru dikali setengah dari ad investasi yang tadi dihitung. Ya. Begitu juga dengan LPC, LPD. Ya. Ad investasinya 2/3 ini dari ad investato atau dari menurut undang-undang yang sedianya harus terima. Jadi terlebih dahulu harus cari investator dari masing-masing ini, baru kemudian dikalikan setengah atau 2/3 untuk anak sah. Demikian materi sepintas tentang pewarisan berdasarkan wasiat. Nah, nanti akan saya sampaikan contoh-contoh kasusnya. Terakhir, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.